Sebulan belakangan kayaknya jadi masa-masa yang bikin seniman pada gregetan ya. Gimana enggak? Aparat-aparat kan kemarin semangat banget ngapusin moral kritis yang ada di berbagai daerah. Sampai ada yang ditangkap gara-gara bikin kaos yang mengandung gambarnya. Wow, dari dulu bukannya aman-aman aja ya? Bagian dari hak kebebasan berekspresinya si seniman. Dan agak ironis juga kalau kita nginget pidato kenegaraannya Presiden Jokowi. Katanya pemerintah terbuka atas kritik dari masyarakat. Tapi kok di lapangan rasanya beda. Data dari Amnesty International nyebutin sepanjang 2020 aja ada 132 kasus pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi. Dan ada 157 korban ditangkap karena dugaan kriminalisasi dengan menggunakan pasal UU ITE atau KUHP. Jadi, apakah rangkaian peristiwa tadi berkaitan sama memburuknya skor demokrasi kita dalam beberapa tahun terakhir? Itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya ya. Biar kamu terus update sama isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Bulan kemerdekaan tahun ini adalah bulan penghapusan mural di berbagai daerah. Ada yang di Tangerang, Pasuruan, Bandung, sampai ke Jogja. Apa alasannya? Kalau kata Satpol PP, mural-mural itu ngelanggar peraturan daerah dan memuat kata-kata provokatif. Ada juga yang bilang mural dihapus karena dikhawatirkan akan menghina presiden. Bahkan polisi juga sempat bilang akan memburu senimannya karena dianggap nggak hormat ke lambang negara, jadinya nggak nasionalis. Coba kita simak pendapat Anagart, salah satu seniman yang kemarin bikin mural di Bungkam di Jembatan Kewek, Jogja. Terus muralnya dihapus sama aparat. Kalau memang alasannya itu mengganggu ketertiban umum, datanglah ke sekeliling tembok itu berapa banyak coretan-coretan yang nggak jelas, misalnya. Coretan tidak punya makna. Ya. Itu berapa banyak poster-poster iklan sedot WC terhadap partai gitu. Yang menjadi pertanyaannya, paham nggak sih pemerintah tentang kasus ini? Itu persoalannya. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah mengapresiasi sebuah karya seni. Kasusnya bukan yang pertama kali. Pada 2014, Anagart bikin mural yang mengkritisi kebijakan kampus. Dihapus sama aparat karena dianggap kontroversial. Cuma untuk kasus terakhir dia lebih menyayangkan. Kenapa? Ya karena sikap pemerintah yang reaktif ternyata belum berubah. Kayak kami itu, kata di Bungkam itu hanya sifatnya tuh menasihatin. Kita tidak mau menyerang pemerintah. Karena pemerintah kita masih kita anggap masih, ya walaupun banyak kekurangannya, kita anggap masih bisa kita mengerti lah. Apakah pelaku-pelaku yang membuat karya mural belakangan dihapus ini isinya tentang perang nuklir? Bukan. Tapi perang yang mereka buat, apa yang mereka alami? Bukan. Yang mereka buat, saya tidak bisa makan, saya bisa kerja, saya lapar. Kan itu isinya yang mereka alami selama PKM. Nah, sekarang kita periksa alasan aparat dari sudut pandang hukum ya. Kami minta pendapatnya Iftitah Sari, peneliti di Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Jadi, apakah aksi penghapusan mural itu punya dasar yang valid? Kalau dalam konteks hukum sebetulnya nggak ada ya. Kita nggak secara hukum penghapusan mural itu bukan salah satu bentuk sanksi, nggak dikenal. Karena kalau kita ngomongin hukum pidana berarti kan hukumannya cuma penjara, denda, hukuman mati dan lain sebagainya gitu, yang nggak dikenal sebetulnya untuk sanksi itu. Tapi mungkin dalam konteks tindakan dan dalam konteks bukan dalam kacamata hukum ya, dalam kacamata bagaimana aparat itu mengeksersis kewenangannya, itu jelas bisa menjadi tanda-tanda ada pembungkaman, ada tanda-tanda represi dari kebebasan berekspresi di situ. Meskipun secara hukum pidana ya memang nggak ada, misalnya penghapusan mural sebagai hukum pidana itu memang nggak ada. Menurut Iftitah, tuduhan menghina presiden juga nggak tepat. Pasal penghinaan terhadap presiden kan udah dihapus. Dan kalau mau pakai pasal penghinaan individu ya nggak bisa main tangkap aja. Jadi yang ada itu cuman pasal penghinaan individu, dan itu pun prosesnya harus yang bersangkutan sendiri gitu ya. Jadi dalam hal ini misalnya Presiden Jokowi ini sebagai target yang merasa terhina begitu ya, yang harus melaporkan ke kepolisian. Nah, padahal kan kasusnya di situ nggak kayak gitu. Jadi aparat dalam konteks itu dia memanggil pemuralnya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan dalam konteks kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Nah, itu sangat tidak berdasar kalau menurutnya ICJR. Oke, tapi kan katanya menghina lambang negara. Loh, lambang negara itu apa sih? Ya Garuda Pancasila.
bukan presiden. Jadi maklum ya kalau banyak banget pihak yang khawatir sekaligus mengkritik tindakan aparat. Misalnya Derajat Trikartono, sosiolog dari UNS. Ia menilai sikap aparat nggak tepat karena menutup ruang dialog antara publik dan pemerintah. Mural adalah medium yang dipakai buat menyuarakan masalah publik. Kalau dihapus secara sepihak, ya bakal muncul kesan kalau negara itu represif. Deputi Amnesty International Wirya Adiwena juga nganggep tindakan polisi yang nangkap pembuat kaos mural itu nggak tepat. Sebab bakal menciptakan efek gentar yang membuat orang enggan untuk mengungkapkan pendapat yang kritis. Oke, akhirnya kita sampai ke pertanyaan, apakah rangkaian peristiwa tadi adalah indikasi kalau demokrasi kita mengalami kemunduran? Ya, betul sekali, Mbak. Memang salah satu indikatornya kita lihat juga banyaknya insiden-insiden pembungkaman kebebasan berekspresi ya. Salah satunya misalnya ada di mural, terus juga ada misalnya banyak kriminalisasi terhadap orang-orang yang melakukan penyampaian ekspresinya, misalnya melalui sosial media, misalnya dengan Undang-Undang ITE. Nah, itu juga cukup berkontribusi. Itu kita tahu lah, masalah Undang-Undang ITE ini semua orang sudah paham lah, memang kita punya masalah di situ dengan pasal yang multitafsir dan mudah mengkriminalkan orang. Begitu kita punya masalah sendiri dengan UU ITE. Pendapat Iftitah selaras sama data dari banyak lembaga. The Economist Intelligence Unit menyatakan indeks demokrasi Indonesia pada 2020 adalah yang terendah dalam 14 tahun terakhir. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2020 mencatat 69,6% responden setuju atau sangat setuju bahwa sekarang warga makin takut menyatakan pendapat. Survei SMRC bahkan lebih tegas lagi, kebebasan sipil di era pemerintahan Jokowi cenderung memburuk. Kenapa? Sebab responden yang takut menyampaikan pendapat naik dari 24% pada 2014 menjadi 43% di tahun 2019. Begitu juga yang takut ditangkap secara semena-mena oleh aparat, naik dari 14% jadi 38%. Nah, yang gak kalah menarik adalah opini kayak gini nih. Ya emang bebas berpendapat, tapi mbok yang sopan. Atau yang lebih klasik nih, gak apa-apa kritik, tapi usahakan yang membangun ya. Nah loh, apa emang harus kayak gitu? Kalau secara prinsip sebetulnya malah kebebasan itu nggak boleh diatur kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu tadi gitu. Jadi logikanya mungkin penyampaian kritik atau penyampaian ekspresi itu ya legal gitu, sepanjang misalnya tidak berkaitan dengan incitement atau mengarahkan atau dia mengajak atau mempersuasi orang untuk melakukan kekerasan misalnya. Nah, itu yang menjadi batasannya. Iftitah menambahkan satu poin penting nih, berangkat dari pertanyaan yang paling basic, yaitu sebenarnya mengkritik itu buat apa sih? Kalau sasarannya penguasa, kritik justru jadi bentuk kepedulian warga negara. Mau pakai mural, kaos, atau komentar di medsos, intinya kan ngingetin kalau ada kepentingan publik yang nggak beres. Masa yang kayak gitu dibilang nggak nasionalis? Padahal harusnya sebetulnya bentuk kita untuk menyampaikan aspirasi dan kritik pemerintah itu harusnya menjadi nilai yang positif gitu, mencerminkan bahwa kita sebagai warga itu peduli gitu, masih peduli sama urusan negara ini gitu. Kalau misalnya kita udah bener-bener nggak mau ikut campur, nggak mau tahu urusan politik, itu kan menjadi alarm yang lebih bahaya lagi. Harusnya pemerintah lebih melihatnya ke situ gitu. Kok anak mudanya udah nggak aktif, nanti estafet beritanya estafet keberlakuan atau estafet pembangunan negara ini nanti gimana nih ke depan nih kalau warganya apatis gitu dan nggak peduli dengan perbaikan, nggak peduli dengan revisi atau nggak peduli dengan reformasi sistem yang ada gitu. Oke deh, semoga ke depan aparat bisa lebih chill sama seni yang kritis ya. Dan pemerintah juga perlu membangun suasana yang nggak bikin warganya deg-degan. Terakhir, coba cerita di kolom komentar, peristiwa paling nggak demokratis apa yang paling kamu inget selama beberapa tahun terakhir. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Kita ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. See you!